Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Indriansyah dengan NIM 2205121470 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan menjalankan atau menjelaskan literatur review artikel ilmiah yang telah saya buat dari tugas ujian tengah semester, kemudian pemodelan dan simulasi. Selanjutnya, kita langsung membahas beberapa judul artikel ilmiah di bidang pemodelan dan simulasi, yaitu satu, survei aplikasi pemodelan dan simulasi proses bisnis open source. Dua, pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor. Ketiga, pemodelan dan simulasi Bose converter menggunakan Python. Keempat, pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi pada industri Papi Putra Perdana. Kelima, pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai judul tersebut, yaitu yang pertama tentang survei aplikasi pemodelan dan simulasi proses bisnis open source, yang penulisnya yaitu Muhammad Ainul Yakin, Muhammad Zulkarnain, Kevin Safri, Nofrin Kadir. Yaitu kita membahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perancangan sistem pemodelan dan simulasi proses bisnis open source. Selanjutnya, subjek penelitian. Penulis menggunakan aplikasi AniLogic, Arena, dan ProModel untuk melakukan survei aplikasi pemodelan dan simulasi proses bisnis open source dengan seperti kasus proses bisnis banking dengan metode yaitu sebagai pengamatan proses, perancangan spesifikasi kebutuhan, dan pemodelan dan simulasi proses bisnis. Dengan hasil penelitian yaitu dalam menggunakan AniLogic dapat dilihat AniLogic dapat menampilkan hasil berupa animasi 3 dimensi dan bahkan berupa diagram baris dan diagram batang dalam jurnalnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari analisis yang dilakukan dengan cara mengukur kualitas masing-masing aplikasi dilihat dari 4 kriteria, yaitu kategori marketing, kategori hasil, kategori kompatibilitas, teknis, dan kategori animasi. Selanjutnya kita membahas judul artikel ilmiah yang kedua, yaitu tentang pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam meningkatkan pendapatan penjualan peralatan motor. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu sebagai memprediksi stok peralatan motor apa saja yang harus ditingkatkan dan dikurangi dalam penjualan di tahun berikutnya. Yang memiliki subjek penelitian yaitu bengkel AMI Motor merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan dan menjual berbagai macam peralatan motor. Transaksi penjualan yang bervariasi pada toko, namun hampir semua produk mengalami kenaikan dan penurunan harga. Maka perlu diketahui bahwa bagaimana keterkaitan antara data produk dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, dari penelitian ini menggunakan metode yaitu metode Monte Carlo. Dilakukan untuk prediksi tingkat penjualan peralatan motor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan peralatan motor data tahun 2018 dan tahun 2019 yang menemukan hasil sebagai berikut. Penelitian dapat dihitung tingkat akurasi atau presentasi dengan membandingkan data penjualan peralatan motor tahun 2018 dengan hasil simulasi tahun 2018 dan
eh, membandingkan data penjualan peralatan motor pada tahun 2019 dengan hasil simulasi tahun 2019 juga. Di kesimpulan penelitian ini yaitu eh, dari hasil pembahasan simulasi dalam meningkatkan penjualan peralatan motor dengan data tahun 2018 dan 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa metode Monte Carlo dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas artikel ilmiah yang ketiga, yaitu tentang pemodelan dan simulasi bus converter menggunakan Python. Apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yaitu dirancang menggunakan model bus converter untuk charging kapasitor pada robot sepak bola beroda yang memiliki subjek penelitian. Kegunaan DC converter ini adalah untuk mengontrol aliran arus listrik sehingga sesuai dengan performa efisiensi dari perangkat yang digunakan. Dengan menggunakan metode averaging merupakan metode yang biasanya digunakan untuk menganalisa pemodelan rangkaian elektronika daya. Pada penelitian ini menemukan hasil yaitu simulasi respon bus converter yang disajikan dalam bentuk gembang melalui simulasi program dengan menggunakan software berbasis Python. Yang memiliki kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa dengan pemodelan dan simulasi dari bus converter dengan perubahan kapasitor yang lebih besar dari perhitungan secara drastis akan menyebabkan respon sistem mengalami osilasi. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada nilai resistor dengan pertimbangan waktu konstan dari kapasitor. Selanjutnya kita akan membahas judul keempat, yaitu tentang pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi pada home industry kopi Putra Perdana. Apa tujuan penelitian ini? Tujuannya yaitu untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produk Papi Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Yang bersubjek penelitiannya yaitu home industry Papi Putra Perdana adalah kurangnya manajemen produksi sehingga terjadi antrian yang panjang akibat dari proses produksi yang lama tersebut. Hal itu dikarenakan produksi menggunakan sistem make to order. Dengan metode penilaian ini yaitu metode tahapan yang meliputi analisis permasalahan, studi literatur, dan pemodelan simulasi yang memiliki hasil penelitian sebagai berikut. Dari ketiga diagram tersebut menunjukkan bahwa di tiap-tiap produksi tidak menghasilkan perbedaan yang cukup jauh dengan produk yang jadi, sehingga dengan model seperti ini akan terlihat lebih efisiensi dikarenakan tidak menimbulkan antrian tiap produknya. Yang mempunyai kesimpulan di penelitian ini yaitu berdasarkan pemaparan sistem yang sedang berjalan, peneliti memberikan saran bahwa proses produksi dilakukan dengan mengerjakan produk yang sejenis agar proses produksi lebih efisiensi karena dapat menimbulkan antrian tiap produknya tidak terlalu padat. Hal ini dapat terjadi karena pekerja akan lebih fokus di bidangnya masing-masing. Selanjutnya terakhir kita membahas judul yaitu pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru Gojek di Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat pemodelan dan simulasi antrian pendaftaran driver baru di kantor Gojek tersebut dengan menggunakan model multi-channel atau model multi-phase yang memiliki subjek yaitu sebagai berikut. Antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memenuhkan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Masalah antrian berubah
berhubungan dengan efisiensi. Di mana terjadinya antrian akan mengurangi kenyamanan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini juga terjadi di kantor Gojek. Antrian terjadi karena banyaknya fasilitas pelayanan tidak sebanding dengan laju kedatangan driver baru yang akan mendaftar. Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu metode penelitian survei dan observasi. Survei dan observasi ke lapangan langsung untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Yang mempunyai hasil penelitian sebagai berikut. Setelah melakukan observasi, sekarang pemodelan akan dimasukkan pada analogi seperti pada gambar di atas ini dengan keterangan source akan melakukan proses antri. Berikutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Setelah melakukan observasi dan pemodelan daripada proses pembuatan akun driver baru Gojek Disorder dapat disimpulkan pemodelan proses pembuatan akun driver secara source 2 dimensi dan 3 dimensi menunjukkan hasil kerja yang efisiensi dan optimal pada Gojek di Sidoarjo sehingga tidak ada kendala dan berjalan lancar. Itu saja yang dapat saya paparkan informasi yang telah saya rangkum dalam literatur review saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.